Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang baru datang ke channel ini, dan selamat datang juga buat kalian yang udah jadi penonton dan pendengar setia di channel Awas di Belakang ini. Masih bareng gue Didit Galaraka di sini yang bakal bawain cerita-cerita mistis di segmen Bacem bawain cerita mistis. Ya, sebelum gue ronda, gue bakal bawain satu cerita dulu, yang mana ketika gue bacain cerita ini, ketika gue baca cerita ini maksudnya, sebelum bawain ke kalian, itu gue ngerasa gue kok jadi nggak bisa semena-mena sama binatang liar. Gue kok jadi ngeri gitu. Karena seperti apa yang gue singgung di episode sebelumnya, itu di cerita ini karena memang nyawa taruhannya. Nah, tapi sebelum ke cerita nih, gue minta ke kalian yang belum subscribe dulu channel ini, karena buat kalian pecinta horor mungkin suka sama cerita-cerita yang ada di channel ini. Tapi buat kalian, gue disclaimer dulu nih. Buat kalian, gue nggak maksa percaya 100% dengan cerita yang ada di channel ini. Karena ya pertama gue nggak maksa, kedua gue cuman pengen ngehibur kalian para pecinta horor. Karena bagi para pecinta horor tuh ya nutrisinya ini cerita horor, apalagi gitu. Pakai nasi lebih wareg, lebih enak, lebih kenyang. Langsung aja masuk ke cerita. Jadi ceritanya itu ada 3 orang sahabat, namanya Heru, Gofar, sama Isnan. Yang nyeritain cerita ini tuh saudaranya Heru, namanya Jerry. Heru nyeritain ke Jerry detail banget, dan Jerry ceritain ke gue itu juga sesuai apa yang dia dapat waktu saudaranya itu nyeritain ke dia. Kejadiannya terjadi di tahun 2006. Jadi waktu ketiga pemuda ini, Heru, Isnan, Gofar, mereka lagi main PS. Jadi kalau dulu kan musimnya itu PS2. Nah, Heru ini kebetulan punya PS2 di rumahnya. Jadi mereka bertiga sahabat karib ini main PS ya malam-malam waktu itu. Main PS di rumahnya Heru, main Winning Eleven dulu. Winning Eleven. Di satu momen dimana Isnan ini tercetuslah punya ide buat rekreasi. Rekreasi ya waktu itu sih belum tercetus di mana dan mau kemana rekreasinya. Bahkan Heru katanya pengen naik gunung. Kalau Gofar ya deket-deket Bandung lah, karena memang mereka bertiga ini asal Bandung. Nah, setelah diskusi ada juga yang ngusulin ke pantai, tapi belum tahu nih pantai mana. Ada yang Pelabuhan Ratu, ada yang Sawarna, dan lain sebagainya. Tapi mereka bertiga akhirnya sepakat buat rekreasi atau main ke pantai Pangandaran. Oke, Pangandaran. Terus di situ mereka juga ya namanya anak muda mungkin ya, pengen buru-buru ke sana. Ya udah 3 hari katanya ke sana. Oke. Dari Selasa malam mereka main PS, dia kurang lebih 3 hari lah ya. Jumat malam mereka berangkat pakai mobilnya Isnan. Memang Isnan ini anak orang kaya lah, punya mobil. Berangkat naik mobil Isnan malam-malam. Ya di perjalanan mereka biasalah ngobrol, bercanda, karena waktu itu kan belum kayak zaman sekarang ya. Belum banyak Android, belum sibuk sendiri-sendiri. Kalau dulu masih ya apa adanya gitu. Ada yang dekat, ya itu yang diajak ngobrol, bukan dekat terasa jauh, jauh terasa dekat. Di perjalanan Heru ini nyeletuk, "Bro,
ke Isnan sama si Gofar. Gimana ya kalau katanya tsunami ini gimana ya kalau katanya Pangandaran ini tsunami? Ngeri juga ya. Si Gopar yang ada di jok sebelah kiri samping Isnan itu langsung nengoknya juga langsung nengok yang cepat gitu. Hush, jangan asal ngomong, ngeri. Nah, gitu kan namanya juga anak muda. Oke, ya udah, Heru akhirnya ya udah nggak asal ngomong lagi lah intinya. Begitu mereka juga nggak mau berantem, lanjut jalan. Di perjalanan tiba-tiba si Heru ini juga nggak bisa diem. Jadi nggak bisa diem gitu. Jadi nggak bisa diem. Isnan yang ngelihat gelagat Heru aneh-aneh begitu, karena Heru ini gelagatnya tuh aneh kayak nyari sesuatu. Jadi kayak kalau di jok tengah itu kayak yang nyari apa gitu, nyari yang hilang, nyari lihat sini, lihat situ, lihat depan. Ditegur sama Isnan. Ru, ngapain? Udah diem. Kamu tuh aneh banget sih. Heru bilang, dengar desisan ular nggak? Hah, desisan ular? Isnan sama Gofar kompak jawab nggak ada katanya. Ih, ada, kata Heru. Ada, beneran ada. Yakin banget tuh kedengerannya. Isnan ngeberhentiin mobilnya ke pinggir jalan. Waktu itu masih di daerah Limbangan kalau nggak salah. Limbangan, ngeberhentiin, kata Heru, di depan sebuah warung. Di situ dicek lah, Isnan keluar, Gofar keluar, Heru keluar, dicek di bawah apa itu? Bawah kemudi nggak ada. Oke, Isnan kan bawa senter tuh, senter yang dulu yang besi yang panjang itu, yang gampang karatan. Dicek nggak ada. Ke kiri nggak ada, ke bagian tengah, jok tengah, ke bawah-bawahnya tuh Isnan ngecek nggak ada, ke belakang nggak ada, bagasi nggak ada, ke kap mobil dibuka nggak ada ular maksudnya. Loh, nggak ada nih Ru. Lu pasti denger bener. Tadi sih denger, kata Heru gitu. Ya udah lanjut jalan lagi lah. Lanjut jalan, mereka jalan terus. Isnan mungkin ngeyakinin Heru, nanya lagi, masih denger nggak? Sekarang enggak, kata Heru gitu. Oke, kita lanjut aja lagi. Kayaknya mah lo halusinasi, kata Isnan. Dan di tengah perjalanan masuk ke Tasik, itu sekarang giliran Isnan yang nggak mau diem. Dia ditegur lah sama Heru. Lu diem, kalau lu yang nggak bisa diem, kita celaka, bos. Gitu katanya. Giliran Isnan nih sekarang yang bilang, sekarang gue yang denger desisan ular itu. Berhentiin lagi kan ke pinggir jalan, dicek lah semuanya, dicek pakai senter, ke bawah kemudi mobil dicek juga nggak ada, ke jok tengah. Nah, Isnan ini selama dia nyari itu masih dengar. Sementara Heru sama Gofar tuh nggak dengar apa-apa tapi ikutan ngecek. Sampai akhirnya di bawah jok belakang itu Isnan nemuin sesuatu. Jadi dari senternya itu cahaya senternya itu nyenterin satu sosok atau satu benda ya kayak ular gitu, melingkar bersisik warna hitam. Karena kan kalau di center tuh kelihatan yang lendir-lendirnya itu. Oh, itu ularnya, kata Isnan. Dikeluarin lah. Karena Isnan ini bawa tongkat, ya tongkat kayak tongkat pramuka gitu, nggak tahu buat apaan. Gua juga kalau di sini buta informasinya. Yang penting Isnan ini bawa sebuah tongkat. Dia apa ya namanya istilahnya kalau bahasa Sunda tuh nyerok. Dia ngambil tuh si ularnya, hail si ularnya buat dikeluarin. Set, dikeluarin. Dan ularnya itu jinak. Kan kalau ular biasanya tuh kan ngelawan gitu kan. Tapi Heru yang di situ ngelihat jelas kalau si ular itu jenis ular kobra, karena ketika berusaha dikeluarin sama Isnan,
ular itu agak naik, udah kayak bentuk sendok begini, turun lagi. Udah kayak bentuk sendok begini, tapi turun lagi terus gitu. Dan ular itu jinak nurutin. Dikait sama tongkatnya Isnan, Heru ini lihat ular ini kok aneh. Ular ini aneh. Selama dia dikait dan nempel di tongkatnya Isnan, dia cuma diem. Sampai disimpan sama Isnan di pinggir solokan, itu juga masih diam. Dia malah melingkar. Terus posisinya itu kan kalau ular kobra gini kan, naik. Ini enggak, ngelingkar, kepalanya tuh di bawah, tapi matanya tuh kayak merhatiin mereka bertiga. Ini kok ular aneh, kata Heru dalam hati. Ya udahlah. Karena khawatir juga mungkin ular itu ngikutin. Akhirnya ya Heru ngejagain ular itu biar gak kemana-mana. Sementara Isnan sama Gofar naik duluan ke mobil, ngemajuin dulu mobilnya beberapa puluh meter ke depan. Sambil terus bergerak mundur, Heru sambil ngeliatin ular itu biar nggak ngikutin lagi lah. Sambil udah cukup di mana ular itu nggak bisa ngikutin lagi, Heru masuk mobil. Dan di mobil pun ketika Isnan tancap gas lagi pelan-pelan, Heru lihat dari kaca belakang mobil ular itu masih diam di tempat. Lanjut jalan, bensin mobilnya itu habis. Isnan mampir dulu ke pom bensin, ngisi bensin. Udah keluar dari pom bensin, dia bergelagat aneh lagi. Far, ini ada yang aneh nih di bawah nih. Jadi kakinya itu katanya kayak nyentuh barang yang lembek, terus kasar gitulah, kayak bersisik gitu. Ini apa nih? Mereka turun lagi, ngecek lagi kan, dicek lagi sama Isnan apa yang ada di bawah di dekat pedal mobil itu. Dilihat, ternyata kan Heru juga ngeliat kan, ngintip gitu. Ketika di center itu ternyata ular yang tadi. Karena ciri-cirinya itu sama, panjangnya sama, besarnya sama, warnanya sama, hitam. Pas ditarik sama Isnan, itu di kepala si ularnya itu ada titik kayak diamond gini, kayak berlian, warna putih tapi kecil di sininya nih. Isnan mungkin yang kesel di situ langsung tarik ini nggak pakai tongkat, pakai tangan langsung, set, ditarik langsung dibanting ke aspal jalan. Wah, buk. Heru sama Gofar berusaha nenangin Isnan. Udah. Ngapain? Udah. Itu kasihan, itu juga makhluk hidup. Udah. Isnan kayak yang kesetanan. Dia nggak nganggap ada Gofar sama Heru di sana. Yang penting dia tuh nganiaya hewan itu sampai benar-benar hewan itu lemes, ular itu lemes, dan sampai kepalanya itu pecah. Ularnya itu pecah. Akhirnya ya Isnan buang lah itu ular ke pinggir jalan, masuk lagi mobil, mereka jalan lagi. Ya singkat cerita, sampailah di Pangandaran. Sampai di Pangandaran karena kejadian tadi yang harusnya bisa dicapai sekitar 6-7 jam dari kota Bandung, itu ya jadi agak lebih lah dikit. Sampai mau subuh, waktu itu mau subuh. Nah karena Heru ini mau ngejar sunrise, jadi dia nyewa homestay-nya itu dekat-dekat pantai timur lah kayak gitu. Langsung nyewa homestay buat tidur. Nah pas mereka udah beres-beres rapi-rapi, masuk kamar, mau tidur bentaran, karena sekitar sejam sampai sejam setengah lah ke waktu subuh, itu mereka tidur dulu. Nah waktu mereka tidur, Heru ini dikagetin sama Gofar yang tiba-tiba ngebangunin.
Ru. Isnan nggak ada, Ru. Heru bangun, dilihatlah ke arah pintu kamar. Udah kebuka. Dilihat keluar pintu rumah itu juga kebuka. Kuncinya itu juga masih goyang-goyang. Wah, Heru khawatir di situ, langsung lari. Dia langsung punya feeling ke arah pantai nih, Gak akan beres nih, soalnya Heru juga sebenarnya tuh ngeh sama ular yang tadi. Dia juga ngeh kalau ular itu adalah ular yang bukan ular yang benar-benar ular gitu. Wah, ke arah pantai nih. Larilah Heru sama Gofar ke arah pantai. Wah, lari, dilepas pantai. Dia lihat tuh, ada satu sosok berdiri pakai jaket kayak jaketnya Isnan. Dilihat-lihat dari jauh, apa itu Isnan apa bukan. Dideketin, wah ternyata itu Isnan bener. Dideketin, makin deket. Waktu Heru mau nyapa Isnan, kelepek, Isnan pingsan. Wah, Isnan pingsan, dibawalah ke homestay, ke kamar. Dibawa ke kamar ya, diobatin sebisanya. Akhirnya ya bisa sadar lah. Udahlah, disuruh tidur tuh Isnan. Suruh tidur. Terus ya Heru juga tidur. Subuh bangun tuh Heru. Nah, bangun ini juga anehnya. Ketika bangun, Heru juga udah ngeliat Isnan ini diem aja gitu. Dia juga udah bangun tapi diem gitu, ngeliatin tembok. Yang mana temboknya ini langsung ngadep ke arah pantai. Arahnya maksudnya, arah temboknya ini langsung ke arah pantai. Diem gini, ditegur gak nyaut-nyaut, ditanya kenapa juga diem baik. Ya udah, Heru mutusin buat sholat di deket Isnan karena khawatir Isnan ini kabur lagi ke pantai. Sholat beres, wirid, berdoa beres, ngelihat lagi ke Isnan, alhamdulillah masih ada. Tapi di luar itu ada satu bapak-bapak yang tiba-tiba gedor-gedor pintu homestay. Itu Rencana, itu temennya. Temennya apa? Kata si Heru itu dalam hati. Lihat Isnan, Gofar masih tidur, Isnan masih diem. Keluarlah. Ke siapa, Pak? Ini temennya itu bukan yang punya jaket itu tuh. Disebutin lah ciri-ciri Isnan. Ya emang kenapa, Pak? Temennya ada di lepas pantai ya. Dia udah buka baju telanjang bulat. Itu katanya udah mau ke laut. Diceklah ke kamar, ternyata gak ada. Ya Heru langsung aja lari, ngajak Gofar, bangunin Gofar, lari ke pantai. Benar di sana ada Isnan lagi. Udah dibuka bajunya semua, dibawalah lagi ke kamar. Di kamar Isnan ini minta ampunan. Kayak yang kesurupan gitulah persis. Ampun, maafin saya, ampun, maafin saya. Dalam hati Heru ini, wah ini gawat nih. Langsung dia bawa Isnan ke mobil. Mereka gak jadi liburan, pulang lagi ke Bandung. Di Bandung Isnan dikasihin ke orang pinter lah, orang yang bisa ngerti sama begituan. Kata si orang pinter ini bilang, padahal si Heru ini belum ngomong Isnan ini kenapa dan Isnan ini ngapain waktu di Pangandaran, nggak ngomong. Tapi orang pinter ini bilang, iya mah cilaka. Ini mah celaka, kata orang pinter itu. Celaka kenapa, Pak? Dia cuma bilang gini, ular itu mah cuman mampir, gak usah dianiaya atuh. Padahal belum bilang, orang pinter ini udah tahu kalau Isnan ini berlaku aniaya sama
satu sosok ular yang memang diakui oleh orang pintar ini, ular itu bukan ular sembarangan. Atuh itu mah cuman mampir, nggak usah dianiaya, jadi aja begini. Ya singkat cerita diobatin lah, sembuh lah Isnan, agak baikan memang. Waktu sembuh itu ditanyakan sama si Heru tentang kejadian-kejadian yang dialami, tapi ketika ditanya tentang ular itu, Isnan ini nggak berani jawab. Tapi dia itu cuman nyeritain tentang hilangnya dia waktu subuh, waktu ke pantai itu. Katanya dia itu diajak sama satu sosok cewek yang cantik banget. Katanya pakai kaos hitam, celana jeans, yang mana Isnan ini bilang, Far, kalau kalian lihat cewek ini, kalian pasti ngikutin lah cewek ini, gak akan enggak, cantik banget soalnya. Ya karena Heru tahu kejadiannya, dia senyum-senyum aja. Sampai lah dimana, nah ini momen paling epik dan tragis, mungkin juga ada hubungannya sama rentetan kejadian-kejadian sebelumnya tentang ular itu. Jadi waktu itu Pangandaran terkena bencana tsunami. Nah, Heru dapat kabar kalau Isnan ini kabur dari rumah dan bawa mobil. Udah dicari-cari sama keluarganya, ditanyain ke setiap temennya selain Heru sama Gofar, gak ada yang tahu Isnan di mana, kecuali Heru punya feeling kalau Isnan ini pasti ke Pangandaran. Ya dengan keberaniannya waktu itu, Heru ngajak Gofar ke Pangandaran. Pakai nyewa mobil ke sana ke Pangandaran. Sampai di Pangandaran, kondisi Pangandaran udah rusak. Mayat-mayat di mana-mana, udah memprihatinkan banget. Heru sama Gofar niat buat nyari Isnan. Cari kesana kesini, karena harapannya itu antara memang benar di Pangandaran atau bukan. Tapi waktu dilihat di salah satu sudut di sana, Heru lihat ada mobilnya Isnan. Ternyata benar kalau memang Isnan itu ke Pangandaran. Ya larilah, harapan yang asalnya mulai terkikis ngelihat mobilnya Isnan. Wah, Isnan pasti emang ada di sini nih. Moga-moga aja selamat. Nyamperin lah ke mobilnya Isnan. Di sana mobilnya itu memang keadaannya masih baik, tapi gak ada penghuninya, gak ada siapa-siapa, kecuali kunci mobil yang masih ngegantung di mobilnya itu. Terus Heru lanjutin lagi nyari Isnan, terus nyari-nyari sampai akhirnya mereka berdua itu pupus harapan buat nyari Isnan. Yang akhirnya ya masing-masing dari mereka itu bawa mobil buat pulang. Heru bawa mobilnya Isnan, Gofar bawa mobil sewaan tadi. Di Bandung mereka disambut tangis, disambut ratapan sama keluarganya Isnan. Katanya kemana, apa jadi korban, apa gimana. Ya Heru juga gak tahu. Sampai sekarang itu Isnan juga, sampai sekarang detik ini nih, itu Isnan juga belum ada kabar. Ya gak tahu ada hubungannya atau enggak sama kejadian yang dia alami waktu nganiaya ular itu, waktu mau rekreasi di Pangandaran atau enggak. Yang pasti ini jadi pelajaran banget buat kita khususnya. Jadi kita ini jangan semena-mena lah sama hewan, terutama ular atau anjing atau apapun lah yang sekiranya kita lihat itu hina gitu, hewan itu hina. Karena ya maaf bukan menggurui, mungkin dalam satu keterangan bahwa ada dikatakan setan itu bisa menjelma dalam bentuk ular atau anjing. Ya dari kejadian ini bisa jadi memang jin
yang menyerupai ular itu lagi main, lagi mampir, tapi malah dianiaya. Dan mungkin juga sukmanya Isnan atau apa gitu gak ngerti, itu dibawa ke alam sana atau gimana gitulah. Yang penting dari cerita ini semoga dapat pelajarannya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang gak berkenan di hati kalian. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Gue mau ronda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.